di rumah, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Selamat pagi, Casterers di rumah, dimanapun Casterers berada, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Nah, Casterers, pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai peluang industri e-sport di Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Industri e-sport adalah industri yang sangat menjanjikan dan saya yakin industri e-sport akan jauh lebih berkembang daripada sekarang. Dan saya juga pasti yakin 3-5 tahun ke depan pasti industri e-sport akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke, kalau menurut saya pribadi industri e-sport di Indonesia ini bisa dibilang cukup maju ya, karena bisa dilihat saja beberapa tim e-sport Indonesia itu sudah mewakili Indonesia di kancah-kancah internasional seperti mewakili di permainan Dota 2, Mobile Legends, dan masih banyak lagi. Tapi mungkin untuk prospek kedepannya itu bisa dibilang mengalami kemajuan, karena selain menjadikan hobi sebagai profesi, itu juga bisa menjadikan hobi sebagai mata pencarian. Begitu. Menurut saya prospeknya bagus, sangat maju begitu pesat. Yang awalnya e-sport itu hanya sebuah hiburan, tapi kemudian dia punya nilai jual yang tinggi dan begitu banyak banyak iming-iming lah di Indonesia itu hingga dia diajukan di ajang nasional bahkan internasional. Maka dari itu e-sport ini sekarang dia menjadi banyak banyak menjadi menjanjikan sekali untuk orang-orang yang bermain di e-sport gitu. Mungkin dari saya industri e-sport sekarang itu lebih berkembang dari yang tahun lalu karena banyak kayak game-game itu Mobile Legends, terus Dota sama kayak FF udah masuk atlet masuk SEA Games. Terus mungkin kedepannya bisa berkembang lagi dari anak-anak dikasih pengenalan tentang e-sport gimana. Terus orang tua sekarang kan masih menganut aturan dulu kayak tuh e-sport nggak kenal, makanya dari saya mungkin lebih pendalaman tentang e-sport di orang tuanya. Untuk perkembangan e-sport sekarang sih mungkin lagi berkembangnya ya, karena bisa dilihat mungkin hampir semua kalangan di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada episode kali ini, Talkation akan kedatangan seorang anak muda yang sudah berkecimpung di industri profesional e-sport dan juga merupakan salah satu contoh anak muda yang sukses di industri ini. Langsung saja kita panggilkan tanpa menunggu lama lagi, Julian Novaldi. Silakan duduk. Julian Novaldi ini dia
biasa dipanggil apa nih? Mas Julian, Mas Novaldi, Mas Jul atau Mas Mas Julian. Mas Julian aja. Oke. Mas Julian. Mas Julian, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Luar Allah biasa. Akbar. Wah. Sehat tapi ya? Sehat. Alhamdulillah. Mas Julian lagi sibuk ngapain? Untuk saat ini sibuk ngehandle tim sih. Ngehandle tim. Kayak rutinitas biasa ya? Iya, benar. Oke. Kalau lagi sibuk, itu kan pasti ngerjain seputar ordinary ya? Iya. Ordinary sport sendiri ya? Itu tapi kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi kosong, Mas Julian gimana ngatasin kekosongan itu, Mas? Atau ada hobi khusus, mungkin mancing, mungkin Mas Julian snorkeling, mungkin nyanyi, atau apa? Biasanya olahraga sih. Olahraga. Anaknya sehat banget Iya, kayaknya. biar Nih. Anaknya memang subur. Gitu. Subur. Waduh. Ada hobi lain, Mas, mungkin? Mungkin untuk hobi lain kayak main gitar sih. Main gitar ya? Lebih main Oke, gitar. mungkin suka musik juga ternyata Mas Julian. Tapi duduknya udah nyaman belum? Kita nyamankan dulu mungkin. Nyaman. Udah nyaman ya? Nyaman. Oke, kursinya juga empuk banget. Nah, Mas Julian, Mas Julian ini kalau boleh tahu, biasa atau lebih diakui sebagai apa sih? Owner atau manajer atau apa nih, Mas? Lebih dikenal sebagai owner. Owner. Mungkin kata kerennya CEO. CEO kata kerennya. Oke, bahasa sekarangnya orang lebih tahunya CEO gitu ya. CEO. Nah, jadi CEO ini kerjanya ngapain aja, Mas? Mungkin secara overall kita kayak mencari player gitu. Itu yang pertama, terus membentuk manajemen juga. Oke. Kemudian ngurus budgeting juga. Kemudian overall lah. Gitu. Jadi ini Mas Julian satu tapi yang diurusin, Yang diurusin waduh, banyak banget gimana gitu. nggak ngebayang ya guys, seberapa pusingnya itu. Banyak banget yang di-handle, tapi aman ya Mas, pembagian Aman. waktunya juga, efisiensi waktunya juga aman. Aman sekali. Mas Julian juga kebetulan masih kuliah kan ya? Masih kuliah. Lihat Kesenus, Gitu. masih kuliah loh padahal. Udah berani terjun ke industri profesional yang mana kita tahu serumit ya kayak Mas Julian tadi, sendiri tapi handle semuanya gitu. Nah, Mas, mungkin aku mau mulai dari perjalanan mengenai bagaimana awal mula pendirian Ordinary Esport ini. Terus, reaksi orang tua gimana sih, Mas? Ya. Oke. Mungkin untuk awalnya kita Ordinary itu terbentuk dari basic saya yang hobi main game ya. Terus kita itu berawal dari 4 orang sekawan lah gitu. Kita temen 4 orang, terus membentuk sebuah tim gitu. Bentuk sebuah tim ya awal-awalnya kita buat fun-fun doang sih. Buat main-main biasa gitu. Kalau di Jogja itu terkenal di Burjo gitu. Di Burjo, Ya, kita oke. main di Burjo gitu dulu. Nah, terus dari situ kita belajar nih terhadap tim-tim e-sport yang ada di Jakarta ataupun di daerah lain gitu. Belajar lah gitu. Manage-nya gimana? Manage-nya gimana gitu. Tapi kalau boleh tahu, Ordinary sendiri ini umurnya berapa, Mas? Untuk saat ini kebetulan kemarin baru ulang tahun yang kedua selamat ulang tahun Ordinary gitu. Esport. Berarti dari 2000 berapa nih berdiri? 2020. Oh, 2020 pas Covid. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Oke, jadi itu tahun berdiri dari Ordinary Esport dan kemarin baru ulang tahun guys. Selamat ulang tahun Ordinary. Nah, Mas, di Ordinary Esport sendiri divisi game apa aja sih yang diikuti? Terus treatment manajemennya di tiap divisi itu gimana? Lalu, mungkin pencapaian apa aja yang udah diraih gitu? Prosesnya sesusah apa? Ya. Oke, untuk divisi kita ada 3 divisi ya. Divisi pertama itu ada PUBG Mobile. PUBG Mobile. Kemudian ada Mobile Legends Oke. juga, ada Free Fire. Oke. Gitu. Kalau untuk prestasi yang udah dicapai itu mungkin kita pernah mewakilin Amikom juga Waduh, untuk oke. Liga Mahasiswa dan kebetulan kita juga masuk ke nasional. Ke nasional, gitu. oke. Nah, terus kemarin terakhir kita ikut Piala Gubernur Jawa Barat, kita kebetulan masuk 8 besar. Wah, itu udah prestasi ya. Cuman aku denger ini ternyata Ordinary udah mau masuk Liga 2 ya, Mas? Atau udah masuk? Akan menuju. Akan masuk Ya, Liga akan 2, menuju Liga 2. Menuju Divisi Liga 2. apa, Mas? Divisi Free Fire. Free Fire. Free Wow. Fire. Keren banget. Liga 2 nasional berarti di bawah Garena. ya? Garena, benar Oke, sekali. keren banget. Semoga yang lain, divisinya lain bisa nyusul dan semua setara gitu. Iya, Jadi biar kayak fokusnya semua ke nasional. Amin, Amin. amin, Harapannya amin, gitu semoga. ya. Mas Julian, Ordinary Esport sekarang atau mungkin ke depannya mau fokus kemana? Mungkin kita ada 2 fokus ya. Oke. Fokus yang pertama mungkin terhadap Free Fire. Free Fire, Karena kan ini gebrakan baru. gebrakan gitu. baru Dan tahun goals ini. baru. Oke. Terus di medianya juga kita mau besarin media. Oke.
Jadi fokusnya ke dua itu dulu sementara ya. Tapi nggak menutup kemungkinan yang lain juga bakal nyusul gitu. Nyusul maksudnya. Iya, Jadi kayak bertahap satu gitu. Oke, keren sih. Jadi planningnya Mas Julian ke depan udah mateng ya? Cukup matang. Cukup matang, cukup siap juga dong? Cukup siap. Oke, semoga terrealisasi dan berjalan mulus sesuai apa yang diinginkan. Nah Mas, tapi aku juga mau nanya, menurut Mas Julian sebagai seorang CEO e-sport, gimana sih kondisi e-sport di Indonesia sekarang? Tapi sebelum Mas Julian jawab, jangan kemana-mana Casoners, tetap stay tune terus pantengin kita karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Oke, kalau untuk kondisi e-sport saat ini mungkin itu tergantung dari stigma masyarakat. Oke. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Kita sudah kembali lagi Casoners, tentunya masih bersama saya dan Mas Julian. Oke, Mas Julian, menindaklanjuti pertanyaan yang sempat terjeda tadi. Aku sempat penasaran bahwasanya mengenai pandangan sebagai Mas Julian sebagai seorang CEO, itu gimana sih kondisi e-sport di Indonesia sekarang dari pandangannya Mas Julian? Oke, kalau untuk kondisi e-sport saat ini mungkin itu tergantung dari stigma masyarakat ya. Dan tergantung e-sportnya nge-treat gimana caranya agar orang tua mengizinkan anaknya untuk berkarir di dunia e-sport gitu. Oh, itu sebenarnya masih jadi ini ya Mas, kayak permasalahan. Iya, masih menjadi problem lah gitu, problem umum dalam perekrutan player ataupun atlet di dunia e-sport gitu. Oh, jadi masih menjadi bukan masalah utama ya Casoners. Mungkin gini Mas, izin orang tua itu ternyata sesulit itu ya? Iya, benar sekali. Karena kan stigma masyarakat e-sport itu masih dalam artian masih jelek gitu ya. Kayak anaknya mungkin dikira cuma main game. Game aja nggak ada doang, manfaatnya. terus nggak ada manfaat, ngabisin uang. Cuman di balik itu sebenarnya industri ini industri yang sangat besar. Besar sekali. Dan menjanjikan juga pastinya. Menjanjikan pastinya. Gitu. Dan itu dari Mas Julian sendiri gimana cara meyakinkan orang tua itu Mas? Nah, kalau dari treatment ordinary sport itu sendiri, jadi kita kan sudah memiliki landasan hukum yang sangat jelas gitu. Jadi itu menjadi senjata utama untuk bekal kita kepada orang tua gitu. Jadi nanti anaknya kita pertemukan dalam suatu forum gitu ya. Nanti kita buat pertemuan antara orang tua dengan player. Jadi kita adakan mungkin semacam kayak ini kita regulasinya kayak gini. Iya benar. Kita nanti perjalanannya kayak gini, dijelasin secara detail gitu ya. Iya, Oke. Nah Mas, ini kita bakal geser dikit ke sesi yang namanya catatan. Oke, semestanya tamu jawab. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari Casoners buat Mas Julian tentunya yang nanyain seputar industri e-sport. Jadi catatan di sini mungkin berisi unek-unek dan mungkin Mas Julian bisa jawab padanya aja yang menurut Mas Julian aja gitu. Oke, pertanyaan dari siapa nih? Yang pertama nih dari Andodrian. Oke, di sini si Andodrian ini nanya gimana caranya bisa jadi atlet e-sport profesional Mas?
Oke, buat questioners yang mau jadi atlet e-sport, tentunya kalian harus olah individu dulu ya. Jadi kalian harus latihan, sering-sering nonton pro player main gitu. Oke, itu solusi dari Solusinya. tips dan trik juga dari Ya, Mas benar Julian. sekali. Tapi itu juga sangat membantu ya Mas, dengan kita ngelihat gameplaynya itu secara nggak langsung kita ngikutin dia, Ya. kita nanti punya skema kita sendiri. Mungkin kita setelah menonton kita bisa ngolah. Oh, nanti Gitu. tergantung kita ngaplikasinya Iya, gimana. benar sekali. Oke, menarik. Nanti aku mau nyoba juga jadi daftar ke Ordinary Cashers. Oke, selanjutnya dari M.Arsyad Datama. Peluang bisnis di e-sport itu gimana prospeknya, Mas? Oke, untuk prospek di e-sport itu sendiri sangat besar. Karena dalam industri ini kita bisa jadi content creator, kita bisa jadi streamer gitu. Kita juga bisa jadi atlet profesional, mungkinnya gitu. Jadi banyak divisi-divisi dan apa ya? Nggak cuman jadi pro player aja gitu di Ordinary sendiri ada berapa divisi, Mas? Ada berapa banyak mungkin? Player? Player, kemudian kita ada content creator juga. Content creator juga itu perannya content creatornya mengiklankan, mempromosikan Ordinary juga kayak gitu ya. Iya. Terus kita juga ada brand ambassador. Oke, ada brand ambassadornya. Ini spesifikasinya mungkin casters di rumah ada yang mau coba apply gitu. Tapi ada nggak Mas? Boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh, Kalau silakan. seandainya questioners mau apply jadi BA, ya, brand ambassador, kita siap menerima gitu. Oke, aku kayaknya semua mau ya. Tapi aku memang butuh sih Mas kayak. Tapi boleh lah Mas ya. Kalau aku ini ya. Oke. Nah Mas, dari ketiga game tadi, dari Free Fire, PUBG, dan juga Mobile Legends, mana yang sekiranya memiliki perjalanan yang paling susah banget? Ibarat sampai tertatih-tatih, sampai berdarah-darah itu dari game apa Mas? Sampai akhirnya aku mencapai titik ini gitu. Di game apa dari Mas Julian? Mungkin yang paling susah itu kita PUBG. PUBG. Karena itu sistem kualifikasi untuk menuju Liga Nasional itu sangat susah. Kemungkinan lolosnya cuma 0, sekian. 0, sekian %. Karena itu kita harus bersaing dengan ribuan tim untuk menuju Liga Nasional. Gitu. Wow. Faktor hoki sangat menentukan. Faktor hoki juga berlaku di sini guys. Faktor hoki. Tapi dari playernya sendiri di PUBG mungkin sama nggak sih Mas kayak player lainnya kayak di Mobile Legends sama Free Fire gitu? Maksudnya kayak semisal ada nggak cara khusus kalau semisal mereka lagi down perform nih, Mas Julian sebagai CEO-nya tuh ngarahin ke manajemennya, kalian mungkin harus nge-treat si player-player ini biar nanti di next pertandingan bisa lebih oke lagi, mungkin mereka kurang perhatian, mungkin kurang apa gitu. Ya mungkin kalau untuk treat yang pertama itu kita evaluasi dulu ya. Evaluasi terus ngajakin makan-makan gitu. Oke. Biasanya kita makan-makan. Setelah pertandingan tuh biasa kita makan-makan ya guna refreshing lah. Refreshing buat. Tapi memang sebenarnya ada cara khusus kan Mas buat apa ya? Mungkin mereka ngerasa kayak aku nih sebenarnya butuh perhatian, tapi nggak mau bilang langsung ke Mas Julian karena mungkin sungkan atau gimana. Jadi manajemennya yang nge-treat tadi dari perintah Mas Julian ini, kamu tolong treat dia ini gitu ya. Benar sekali. Oke, ternyata begitu Cashers. Treat dan juga tadi ada beberapa pertanyaan dari Cashers di rumah. Tapi jangan kemana-mana ya, karena kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini, kita bakal main games bareng Mas Julian setelah yang satu ini. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Pamer antar gamer. Nah ini kira-kira mewakilkan gambar apa nih? Sudah siap? 5 detik dari sekarang, silahkan dijawab. Waktu 5, 4, 3, Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Sedikit kaget ya mungkin Mas Julian belum terbiasa dengan tagline kita nih Casteners. Tapi nggak apa-apa. Nah, Casteners kita kembali lagi. Setelah jeda tadi, kita bakal main games nih sama Mas Julian di sini. Jadi nanti ada beberapa games Mas yang harus Mas Julian jawab yang muncul di monitor. Casteners di rumah juga boleh ikut main games, tapi harus nyiapin alat-alatnya dulu. Alat-alatnya ada pena atau pensil dan juga kertas buat ngejawab pertanyaan yang ada di monitor. Mas Julian sudah siap? Siap. Casteners di rumah sudah siap? Oke, di sini kalau sudah siap, saya kasih alat-alatnya untuk Mas Julian untuk menjawab. Maaf. Sudah siap? Soal yang pertama ada apa? Soal yang pertama ada tebak gambar. Di sini gambar piala. Gambar piala ini berhubungan dengan kemenangan, Mas. Terus 2, clue-nya akumulasi kemenangan. Dan yang ketiga, biasanya jadi ajang pamer antar gamer. Nah, ini kira-kira mewakilkan gambar apa nih? Sudah siap? 5 detik dari sekarang, silakan dijawab. Waktu 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban Mas Julian adalah, silakan Mas, win rate. Tunjukkan kamera. Apakah benar? Ya, benar. Oke. Mas, tapi bisa dijelasin nggak kenapa kok win rate? Deskripsi gambarnya kenapa kok bisa win rate mungkin? Mungkin win rate itu udah apa ya? Piala kali ya. Kemenangan berarti. Kemenangan gitu. Terus rate-nya? Rate-nya mungkin dari warnanya. Oke, boleh Mas Julian, not bad. Soal berikutnya ada apa? Oke, ini tebak gambar lagi. Di sini clue-nya berhubungan dengan koneksi. Terus clue yang kedua, rekat dengan game kompetitif. 5 detik dari sekarang, silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban Mas Julian, silakan. Pause. Apakah pause? Survei membuktikan tidak salah. Oke, mungkin Mas Julian mau mendeskripsikan kenapa bisa online? Pas? Pas. Oke. Kenapa bisa online? Ini adalah beberapa orang yang sedang mengantri dalam baris, dalam garis. Dan kalau di bahasa Inggris itu artinya on the line, jadi online. Karena clue-nya udah berhubungan dengan koneksi, online, dan juga rekat dengan game kompetitif yang semuanya kayaknya sekarang online semua. Nah, gitu Mas Julian. Langsung lagi, ada apa? Ini harusnya mudah dong. Tahu dong dia siapa? Oke, clue yang pertama, ini biasanya dimainkan dengan jempol. Sedangkan clue yang kedua untuk mengarahkan karakter. Ini ada gambar artis dan juga gambar gembok. Oh, benar. 5, 4, 3, 2, 1. Analog. Yakin Mas, analog? Sangat percaya diri sekali ya? Survei membuktikan. Wow, benar. Benar. Oke, benar. Analog. Kenapa masih bisa analog? Mungkin ini gambarnya Anang ya? Anang gitu. Agak diplesetin ini. Bahasa Inggrisnya kunci kan? Lock ya? Oke. Ternyata Mas Julian ini Mas agak ini pura-pura nggak tahu kan? Tapi memang bener kan, Mas Julian ini nggak ada briefing sama sekali. Memang di apa ya, Mas Julian berpikir dengan ide kreatifnya dan berimajinasi seliar mungkin gitu ya. Iya benar. Oke, soal berikutnya ada apa lagi? Nah loh, ini cari kata. Jadi mungkin Mas Julian bisa ganti kertas. Oh iya. Ada satunya lagi di balik. Nah gitu. Di sini nanti Mas Julian cuma perlu nyari kata apa aja yang terkandung, apa aja yang ada di table, yang ada di monitor, yang ada di layar Casteners itu mengandung kata apa aja nih. Jadi Mas Julian cuman perlu jawab apa aja ditulis, nggak sedapatnya berapa. Cuman ada waktu 1 menit. Kalau sudah siap, dimulai dari sekarang. Kata yang terkandung di dalam table ini berkaitan dengan
industri e-sport, permainan, terus juga identik dengan genre-genre dari permainan itu sendiri. Mungkin ada apa aja, silakan dilihat. Lalu casters di rumah juga harus memperhatikan dengan detail bahwasanya banyak sekali jebakan di sini. Banyak jebakan, jangan sampai terkecoh. Ayo casters di rumah, waktu berjalan terus silakan ikut menjawab. Sedapatnya aja nggak apa-apa. Berapa nanti tinggal dihitung berapa benernya. Kita seru-seruan aja casters. Ya udah, kalau udah ibaratnya ngelihat sedetail ini, fokus pasti tahu apa aja nih kata-katanya. Padahal jelas banget loh. Misalnya, wes nggak boleh dikasih tahu dong. Oke, waktu terus berjalan. Silahkan dicari terus jawabannya, Keseners. Kalau sudah siap, tinggal dikumpul. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Dan jawaban Mas Julian, tunjukkan ke kamera. Ada apa aja? Oke, yang pertama. Silakan reveal jawabannya. Ada senjata. Apakah senjata ada? Oke, benar. Play off. Benar. Mobile. Oke, benar ada. Match. Ada. Final. Final. Mana nih final nih? Mas Julian nggak bisa jawab final. Final sepertinya. Mana Mas final, Mas? Kayaknya nggak ada deh. Pojok ini. Cuman tidak termasuk. Maksudnya Mas Julian tadi mau gini, tapi bukan itu guys. Mas Julian tadi apa? Dan yang terakhir ada item. Oke, ada item. Berarti Mas Julian menjawab total 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan. Mas Julian berhasil menjawab 5 dan total perolehan poin yang Mas Julian dapat dari keempat soal tadi mendapatkan 80 aja. Karena tadi salah Mas. Tadi harusnya Mas Julian bener ngejawab yang soal tebak gambar online tadi, sayang banget. Harusnya dapat 100 ini. Tapi nggak apa-apa guys. Tidak penting seberapa banyak benar salah yang Kaisar dapat dan juga Mas Julian, karena kita di sini cuma seru-seruan aja. Terima kasih Mas Julian udah mau main games, udah mau seneng-seneng, udah mau sharing ke Kaisar di rumah buat pengetahuan seputar dunia e-sport. Tapi sebelum itu, mungkin Mas Julian ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Kaisar di rumah, silakan. Mungkin buat listeners yang mau serius di dunia e-sport, satu pesan saya, karena yang hebat akan kalah dengan yang terbiasa gitu. Jadi jangan malas-malas buat latihan. Oke, jadi intinya serius gitu ya Mas? Serius. Terakhir dari saya untuk listeners di rumah, untuk selalu fokus dan konsisten dalam apa yang dikejar. Jangan ke distract sama hal-hal yang bisa ganggu konsisten dan fokusnya listeners gitu ya. Intinya adalah konsisten. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport program acara kami. Yang pertama ada iFriend, Amigo Studio, dan Raden HT. Terima kasih Keseners. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tentunya dengan narasumber yang asik, menarik, dan pastinya menyenangkan. Sampai jumpa tentunya hanya di Talkation, Talking Education for Action.